mungkin ini sih Mas, aku penasaran dari Mas Sirojudin sendiri, bagi waktunya gimana sih antara ikut lomba, organisasi, panitiaan, sama akademik? Waduh. Gimana tuh? Karena jam tidur kamu akan berkurang. Ini ada resiko. Ini Iya, ada iya, resiko. benar-benar. Tapi nggak apa-apa karena masa muda itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, gitu. berarti tuh meskipun rekan-rekannya tuh kayak ada yang ambis, ada yang organisasi, mungkin ada kayak yang fokus ke lomba-lomba, tapi masih bisa berbaur gitu. Masih. Oh, jadi nggak circle-circlean. Ya, seperti Ya itu. itu. Kalau circle mah juga santai aja lah. Ya. Halo Sobat FST, selamat datang di Side Talk. Nah, kembali lagi nih di Side Talk dengan aku, Pradana Adli dan Mas Sirojudin Khalil Muhammad. Oke. Nah, ini nih kita lagi di FST, Fakultas Sains dan Teknologi kita yang tercinta nih. Dan ini kita pakai baju kotak-kotak nih. Iya. Ini kira-kira khas anak mahasiswa apa nih kalau pakai baju kotak-kotak itu? Waduh. Kayak anak teknik banget gak sih? Oke. Ini sih Mas, langsung aja sih. Mas Sirojudin dari jurusan Teknik Biomedis. Teknik Biomedis, tuh kan teknik banget kan. Aku juga teknik lingkungan. Oke. Kira-kira Mas kok kenapa sih milih di kuliah di FST UNER di Teknik Biomedis UNER, padahal kan kayak teknik di UNER itu kan kayak jarang orang yang tahu gitu loh Mas. Oke. Mungkin aku sedikit cerita kali ya. FST dulu. Aku pertama kali kenal FST itu dari SMP sebenarnya. Oh. Dari SMP, kemudian waktu itu ikut Olimpiade BSC namanya, biologi. Kemudian sempat lolos ke final dan bisa datang ke FST kayak gitu. Oke, dan dari itu pertama kali aku pernah tahu tentang FST. Kemudian kalau misalkan bahas tentang TB, waktu itu kenapa milih Teknik Biomedis UNER, ceritanya adalah waktu itu memang TB UNER ini merupakan TB paling pertama di Indonesia gitu. Dia ada waktu itu awal namanya S1 Teknobiomedik tahun 2008. Mungkin kalau univ-univ lain baru ada tahun 2015 karena SK dari gitu. negara seperti itu. Nah, TB sudah ada duluan di UNER gitu. Sehingga karena ini sudah ada track record yang lebih awal, sudah banyak alumninya, oke mungkin lebih baik di Teknik Biomedis UNER. Nah, itu semakin diperkuat waktu itu. Dimana aku kan keterimanya di Golden Ticket ya. Golden Ticket. Oke. Ya, lewat jalur prestasi juga dan mungkin hafalan ya. Oke. Waktu itu aku dan teman-teman datang ke AEE, Erlangga Education Expo. Ya biasanya tanggal Februari akhir itu sebelum SNMPTN. Kami datang dan banyak di antara produk-produk yang ditampilkan itu dari teknik biomedis. Bahkan di FST sekalipun itu alat-alatnya juga banyak yang biomedis ya. Makin memperkuat, kayaknya bagus nih biomedis gitu. Nah akhirnya itu juga memilih untuk daftar di biomedis. Berarti teknik biomedis itu dari awal emang udah di FST atau? Dari awal. Oke. Oh ya, tadi aku sempat mention Mas Sirojudin berarti daftarnya pakai jalur prestasi. Oke. Berarti SNM. Ya, SNM. Oh, SNM, kemudian input prestasinya itu atau gimana? Input prestasinya sebelum SNM. Oh gitu. Iya. Oh ya, ini info nih buat teman-teman yang mungkin mau masuk FST ini bisa pakai jalur prestasi. Jalur hafalan juga bisa loh. Mungkin barangkali ada teman-teman yang hafiz. Nah, jadi kuliah di FST ini gampang lah. Maksudnya banyak jalur menuju ke Fakultas Sains dan Teknologi ini. Oke, mungkin ini sih Mas, review selama berapa tahun berarti kuliah di FST? 3, 2. Kayaknya udah 10 tahun deh. Waduh. Enggak lah. Alhamdulillah, jangan. Enggak. Oke. Kalau review ya, aku sedikit mencatat dikit ya. Iya. Soalnya banyak banget. Oke. Menarik nih. Review tentang apa reviewnya? Mungkin suasananya dulu deh. Kalau suasana First impression deh. First impression. Awalnya kan online kali ya. Oh iya. Online. Kita maba online. First impression aku nggak tahu ya seperti apa dari tampilan di layar waktu itu. Kayaknya klasik nih. Oke, klasik. Oke, kita sebut klasik ya, aja. Oke. Klasik karena tahun 90-an ini bangunannya. Tapi ternyata setelah datang waktu itu, apalagi diperkuat sama yang ketika masih SMP, ternyata FST itu bener-bener rindang gitu. Baik, rindang. Di antara fakultas lain, kita punya keunggulan rindang. Oke. Ya, sekalipun klasik bangunannya. Gitu sih. Jadi kayak klasik ya. Apa tuh kayak kalau dari aku sih mungkin kayak lebih ke kayak gedung-gedung SMA gitu.
Iya nggak sih? Iya nggak salah sih. Daripada kelas lain. Jadi mungkin teman-teman nggak usah khawatir kalau kuliah di FST sama kok bangunannya sama gedung-gedung SMA gitu. Depan ada lapangan, sini gedung-gedung, tengah ada air mancur tuh juga. Iya, ada yang mancur ya. Tindang sih, ya. Ada air mancur, ada pohon, banyak pohon gitu. Itu dari suasana first impression-nya ya. Kalau mungkin ini dosen-dosennya atau tenaga yang lain gitu. Untuk dosen baik lagi ya, aku main timeline juga. Jadi semester 1 sampai 2 itu kan kita mainnya dulu di zaman kurikulumku itu semuanya dasar dulu, fisika dasar, biologi dasar, kimia dasar, matematika, kalkulus. Ya sama kayak SMA gitu kan. 1 2 itu. Emang ini buat adaptasi dari SMA ke kuliah. Nah, karena dari dosennya sendiri itu adalah dosen-dosen yang mungkin dari berbagai macam jurusan, kayak fisika dasar diajar oleh dosen fisika, kimia dari kimia dan sebagainya macamnya. Maka yang aku rasain itu agak mungkin cukup ya apa ya? Ada standar tertentu yang dibuat oleh dosen, kayak gitu. Standar yang menurutku cukup high juga gitu dibandingkan apa yang aku rasakan ketika sudah masuk ke 3 sampai titik ini gitu. Karena memang dari dosen TB sendiri kayak gitu. Karena kalau di dosen TB karena mayoritas lebih ke teknik, otomatis ketika teknik ini mainnya lebih ke project kayak gitu. Maka basis dari penilaiannya lebih ke project daripada sekedar menulis dari nilai esai atau pilihan ganda kayak gitu. Itu berarti kayak setiap dosen punya standar yang berbeda ya, lebih tepatnya gitu nggak sih? Dan menyesuaikannya itu kadang agak susah. Ya. Tapi tetap baik-baik kok dosen-dosennya. Alright. Terus ini kan tadi udah dosen. Mungkin ke rekan-rekannya nih, teman-temannya nih, lingkungan pertemanannya di FST nih. Oke, di FST gimana deh? Belajar dari apa yang aku lakukan dan aku dapatkan ketika di FST, mungkin di BEM kan dulu juga pernah ikut di BEM juga di beberapa organisasi kompres misalkan. Kompres. Itu 2 organisasi yang aku ikuti dulu. Dan kalau di tingkat fakultas maka yang aku rasakan adalah orang-orangnya seru banget. Seru. Aku seru. Jadi kita bukan hanya belajar tentang akademik aja. Ya walaupun FST ya, Fakultas Seni dan Tari Fakultas Sains. Fakultas dan Tari gitu. Fakultas. Ya, ini jokes Fakultas Sains dan Teknologi. Yang mungkin orang-orang pikir orang-orangnya terlalu akademis. Aku rasa enggak. Karena di sini orang-orangnya beragam, macam-macam. Ada yang sekalipun pinter, tapi juga mereka juga semangat buat sosialnya masih ada. Itu yang aku rasain sih. Berprestasi juga itu sih yang aku rasain. Tapi berarti kayak perlu ada lewat nih. Ada iklan. Berarti itu meskipun rekan-rekannya tuh kayak ada yang ambis, ada yang organisasi, mungkin ada kayak yang fokus ke lomba-lomba, tapi masih bisa berbaur gitu. Masih bisa berbaur. Jadi nggak circle-circlean. Ya, seperti itu. Kalau circle mah juga santai aja lah. Ya, maksudnya kalau circle ya setiap orang boleh memilih teman kan. Cuman kan kayak dalam hal profesional ketika berorganisasi atau ketika bareng-bareng seangkatan gitu masih tetap nggak ada kok yang musuh-musuhan gitu nggak ada yang musuh-musuhan guys di FST guys. Aman guys. Kalian dari mana aja diterima di sini. Itu serunya. Karena dari berbagai macam daerah. Yang aku rasain teman-temanku sendiri itu dari berbagai macam daerah. Kita dari Jabodetabek, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi sekalipun jadi akulturasi bahasanya dapat gitu. Jadi bisa belajar dari daerah lain atau misalkan kita mau nginep nih, aku ada di Padang nih, pengen nginep gitu. Bisa gitu. Boleh gitu ya. Itu yang aku rasain. Mantap. Jadi itu guys, nggak usah takut kalau misal kalian bahkan kalau temanku ada yang dari Aceh mas. Aceh dari sini ke FST. Nah itu gila jauh banget. Aman, kalian diterima di FST. Di Surabaya pergaulannya sportif, saling mendukung dan nggak musuh-musuhan of course. Betul. Terus mungkin kalau kenyamanan misal belajarnya gitu, kalau kayak gini kan tempat buat kayak belajar gitu. Mungkin ini keunggulan dari FST sih. Ya terlepas dari bagi lagi bangunannya mungkin ya. Kita punya keunggulan di gazebo. Kita punya keunggulan di kesejukan tempat, jadi nyaman untuk belajar.
gitu. Kalau misalkan kita belajar dari beberapa fakultas lain di mana mungkin bangunannya full gedung tanpa ada etalase di luarannya, maka susah buat mereka menikmati lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang gue dapetin di FST. Jadi nyaman aja buat belajar kita. Kalau ada rapat di mana nih? Di sini, di SC, di gazebo gitu. Itu aja sih. Alright. Nah, tadi Mas Sirojudin udah nge-mention tentang pendidikan nih, kayak tadi semester 1, semester 2 tuh kayak bang basic-basic aja. Terus kemudian nah itu menurut pengalaman Mas Sirojudin, kegiatan akademik yang dilaksanain di FST itu gimana aja? Oke, kalau kegiatan akademik mungkin aku seingatku aja kali ya. Ada beberapa komponen ya yang aku rasain sendiri sih. Itu pasti kuliah normal ya, kita setiap semesternya harus maksimal ada 22 SKS. Benar ya? Tergantung jurusan sih. Kalau aku 24. Oh iya 24 ya. Maksimalnya. Oh iya 24. Aku nggak pernah 24. Tapi nggak tahu terserah teman-teman. Kalau mau 3,5 ya nggak masalah gitu. Terserah. Terus ada KKN juga. KKN masih masuk akademik lah karena kita mempraktikkan apa yang kita pelajari. Terus juga ada kalau di aku ada namanya capstone project kuliah kita. Capstone project ini sistem dimana selama 1 semester kamu bakal dikasih topik ini, silakan solve problem itu, kemudian dipaparkan nanti dalam bentuk expo gitu dari hasil dalam bentuk project kamu. Pameran di akhir dari semester. Itu yang aku rasain. Karena basic teknik mungkin nggak tahu, mungkin teknik lingkungan akan menyusul seperti itu. Kalau di TB sudah seperti itu. Tuh, kemudian juga ada PKL. Sejauh ini aku udah ikut PKL 2 kali. 2 kali udah? Ya sudah 2 kali. Itu ya terserah kamu mau ikut PKL berapa kali. Yang wajib cuma 1 kali. Sekali, cuma coba ikut aja sebanyak mungkin sama PKM ya teman-teman. Mungkin bagusnya FST mungkin di PKM-nya kali ya, karena kita penyumbang banyak ya. Sama mungkin ya terakhir skripsi pastinya. Oke. Mungkin bisa dijelasin satu-satu Mas. Kayak pengalaman PKL deh. PKL kan 2 kali nih. Nah, itu kayak ngajuin bilang ke dosennya tuh gimana sih? Maksudnya aku mau PKL nih. Nah, itu urutannya. Oke. Lanjut ya. Jadi untuk proses pengajuannya sendiri itu kita tahapannya adalah kita nyari dulu nih fakultas mana perusahaan, mana institusi yang sekiranya menerima magang atau PKL. Bisa tanya ke dosen atau mungkin bisa tanya ke kating-kating sebelumnya, atau ya cari di internet juga bisa. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, ada yang bahkan ke Malaysia waktu itu. Sekedar PKL padahal gitu. Ya tergantung kemampuan orangnya masing-masing. Nah, ketika sudah ada listnya, maka sudah nih mulai nyiapin proposal. Bisa dari minta cutting tahun lalu juga. Gitu. Proposal bikin, udah selesai. Ini pentingnya deket sama cuttingnya li. Udah selesai bikin, majukan cari dosen pendamping, dapat ACC langsung aja approve ke perusahaannya. Bisa langsung offline atau online. Saran bisa offline aja kalau misalkan. Ya, tapi kalau mau online ya enggak apa-apa. Masing-masing perusahaan punya regulasi. Berarti perusahaan tuh ada yang menerima magang online dan kampus tuh bisa dikonversi ke PKL-nya kampus. Kalau magang online ya seharusnya bisa. Ada beberapa waktu itu yang nawarin, aku nyoba maunya mereka online. Ada beberapa, tapi ya tetap diterima oleh kampus. Cuma biasanya tuh baliknya ke siswanya biasanya. Mahasiswanya itu nggak mau kalau PKL online gitu. Ya. Kurang seru aja ya. Nggak seru, sama aja dong. Ngapain? Mending nggak offline. Oke. Nah itu kalau dari magang ya Mas. Kalau KKN kan Mas Sirojudin udah KKN. Nah ini dia. Belum sih. Belum. Kemarin mau konversi, tapi belum, masih diproses kayak gitu. Konversi dengan MBKM. Jadi MBKM kan kalau di FST mungkin beberapa jurusan, terutama di TB itu bisa mengkonversikan MBKM-nya menjadi dikonversikan dengan KKN. Gitu. Nah MBKM ini kegiatannya? MBKM-nya kalau di aku sih MBKM-nya matching fund. Jadi kita magangnya tadi itu magang tadi. Tapi kan magangnya tuh berbasis MBKM, bukan magang PKL tapi yang belum berbasis MBKM. Sehingga dari situ kita bisa karena udah bergabung dari MBKM kan dijanjikan bahwasanya bisa konversi. Nah, salah satu yang aku coba konversikan itu KKN dan mungkin ada beberapa mata kuliah lain yang bisa dikonversi dari MBKM itu. Betul banget. Oke, nah ini info juga nih buat teman-teman nih. Jadi itu kalau kalian kuliah di FST ya, especially
nggak melulu harus apa ya, lurus sama kegiatan yang diberikan oleh Kegiatan. akademik. Nah, misalnya nih kayak Mas Sirojudin nih KKN. Kalau biasanya kan yang rekan teman-teman tahu kan KKN tuh ke pengabdian desa sama teman-teman kampus yang lain, dijadwalkan di semester ini sampai semester ini. Nah, ini Mas Sirojudin nih ada kayak kegiatan MBKM yang ternyata tuh bisa dikonversi ke KKN. Jadi kalian nggak perlu KKN lagi. Nah, kayak gitu. Dan aku rasa banyak sih kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikonversi ke Banyak KKN. banget. Banyak banget. Jadi ya barangkali ada yang takut atau gimana kalau misal pengabdian ke daerah mana kayak gitu, bisa cari-cari. Dan di FST juga banyak kok kegiatan-kegiatan yang kayak semacam pengabdian. Ada kalau dari BEM itu Bindes. Itu dari BEM ada Bina Desa juga. Bina Itu nah, kurang tahu sih apakah itu bisa dikonversi KKN atau enggak, cuman setahu saya itu mau diusahain untuk bisa konversi ke KKN. Jadi kayak gitu. Oke. Mungkin tadi kan udah magang, KKN, skripsi. Nah, ini Mas Sirojudin udah skripsian belum sih? Nah, ini sedang proses ya. Sedang proses. Iya, sedang mengajukan sempro habis ini. Sempro. Ya, semalam apa? Sempro ya. Ya itu. Urutannya tuh gimana? Ya, apa aja sih, Mas? Proposal. Jadi tahapannya Dari itu awal ya? kalau mau ngajukin sempro itu pertama kamu harus nyiapin proposal dulu kali ya. Biasanya cari dosen dulu sih pasti. Cari dosen, tanya dosen dulu kira-kira mau berkenan nggak menjadi dosen pembina satu kita gitu. Ada tiga dua dospem. Dospem 1, dospem 2 gitu. Dospem 1 ini yang utama gitu. Kamu kalau bisa cari dospem 1 kamu gitu. Cari dulu. Apakah topiknya sesuai dengan apa yang kamu minati kayak gitu. Karena macam-macam tuh dosen tuh, ada yang minat, ada yang nggak minat, ada yang gitu. Enggak, maksudnya ada yang peminatan A, B, C, D gitu. Enggak tahu kalau nggak minat enggak tahu. Oke. Gitu. Nah, dari situ udah selanjutnya nyiapin proposal, artikel review. Biasanya pasti beliau minta artikel review dari jadi dari kamu sudah nge-review banyak artikel, dari situ kamu ngerangkum ini topik yang saya bawakan gitu. Dari situ kemudian lanjut lah, kalau misalkan di ACC topiknya lanjut kamu bikin proposal secara detail bab 1 sampai bab 3. Bab 1 itu latar belakang, kedua itu adalah tinjauan pustaka, 3 adalah metode penelitian. Itu ya, jadi sudah 3 ada itu, dan nanti kamu akan melakukan sempro. Nah, sebelum sempro biasanya harus ada form seperti itu untuk menentukan kira-kira mau jadwalnya dilaksanakan kapan untuk sempronya. Nanti bakal disesuaikan sama ketersediaan atau kesanggupan dari dosennya itu sendiri. Biasanya ada dosen penguji. Itu sudah. Lanjut deh tahapan berikutnya, tinggal penelitian apa yang kamu lakukan itu. Penelitian ya, kalau misalkan kamu ada, biasanya nggak mesti sama banget ya hasil daripada apa yang kamu lakukan sempro. Kadang perlu ada revisi juga dari apa yang kamu bikin sempro. Ya kamu sampaikan nanti di semhas. Oh, ternyata dengan kandungan ini tidak sesuai hasilnya. Harus ada yang perlu diganti. Dan sebagainya macamnya. Tuh nanti baru mungkin range rata-rata orang bisa antara 2 sampai 6 bulan ya untuk menyelesaikan sempro ke semhas tadi. Tuh, tergantung kesusahan penelitiannya. Ya. Tergantung sama judulnya yang dipilih. Betul. Itu juga. Betul, itu tergantung. Nanti kalau udah semhas, ya udah nanti lanjut ke yudisium. Ya, yudisium habis itu baru wisuda. Batas antara yudisium ke wisuda itu sekitar 1 bulan. Gitu. Itu sih. Berarti itu kayak yudisium itu sidang atau? Yudisium itu cuma sekedar kamu ngangkapin berkas ke kelulusan kamu semuanya. Kamu sudah pernah KKN. Jadi usahakan teman-teman jangan lupa file-file sertifikat amertanya, pendekannya itu jaga ya, karena itu bakal kepake di yudisium nanti. Ini kelulusan. Kendalanya gitu soalnya. Udah mau lulus bingung, di mana sertifikat? Waduh. Di mana sertifikat PKMB-ku itu. Jadi mohon disimpan dengan baik-baik. Itu. Ya. Ya. Oke, itu untuk skripsian ya. Nah, ini sih. Tadi kan Mas Sirojudin juga selain di akademik ada kayak beberapa organisasi yang Mas Sirojudin udah sebutin nih. Nah, mungkin bisa dikasih tahu experience atau pengalamannya Mas Sirojudin berorganisasi di FST itu gimana sih rasanya? Oke. Di FST aja atau di luar juga? Mungkin dari FST dulu. FST saja ya. Oke. Kalau di FST sendiri mungkin dari tingkat hima saja aku ikut di bagian legislatif dari hima. Dulu di tahun pertama. Tahun pertama sudah selesai.
plus juga ikut kompres. Oh, kompres. Ikut Kompres itu juga. apa tuh? Kompres itu kompres. Oh, panas. Perlu dikompres nih. Oke. Mohon maaf ada kompres. Enggak, goyan. Ya, komunitas prestasi ya. Komunitas prestasi. Ini Oke. yang merupakan BSO atau Badan Semi Otonom yang didirikan baru tahun waktu itu zamanku masih tahun pertama kali ya, atau tahun kedua ya. Oh. Masih baru banget. Baru. Banget. Nah, Ngapain aja tuh kompres? kompres itu jadi fokusnya lebih kepada prestasi. Kita Prestasi. nge-improve teman-teman, wadah buat teman-teman yang di Fakultas Sains Teknologi yang memang ambis banget dalam lomba gitu. Oh, Kita gitu. menyediakan tuh lomba, student outbound dan sebagainya macamnya. Biasanya fokusnya lebih ke esai, KTI atau mungkin karya ilmiah lain kayak gitu. Oke. Itu sih kompres. Terus selain kompres Terus ada juga di tahun kedua, lagi saya ke tahun kedua, tahun aku di kedua kegiatan yang pertama itu di kepanitiaan Hima sama satu di BEM FST. Di BEM. Tuh. Kalau di kepanitiaan Hima aku sebagai ketua waktu itu, Oh, wow. ya Oke. ketua pelaksana dari namanya Biomedical Engineering Competition atau kita sebut BIMEC. BIMEC, Ya. oke. BIMEC tahun 2022. Nah, sebagai ketua alhamdulillah jalan dengan baik ya. Kemudian di BEM FST, oh iya mungkin BIMEC itu lebih, kalau ada yang tanya, BIMEC itu kayak macam olimpiade. Olimpiade yang dilaksanain oleh teknik biomedis. Teknik biomedis. Lombanya ada kimia, fisika, biologi. Jadi digabung. Oh, Terus ada teknik biomedis dasarnya. Nanti satu tim ada 3 orang. Nah, itu untuk anak SMA. Anak SMA Se-Indonesia. dan sederajat. Ya, sekarang ada KTI kalau nggak ada yang mendaftar. Oh, oke, Sekalian siap. promo. Tuh. Terus yang BEM FST, aku sebagai staf personalia. Staf personalia. Fokusnya kan BEM ya. Jadi kita menaungi semua kegiatan yang ada di Fakultas Sains Teknologi untuk mahasiswanya. Kalau yang perso lebih ke kita gimana caranya ngebonding nih anak-anak di BEM-nya, Di BEM. di internal BEM gimana caranya biar solid Oke, gitu oke. dan bisa berkembang bareng. Itu sih. Nah, menarik tuh. Mungkin itu tahun lalu ya, Mas, berarti. Apa aja sih kegiatan yang di BEM yang bisa buat rekan-rekan di BEM itu solid tuh? Oke. Apa gitu ya? Kayak kegiatan yang kayak gimana gitu. Yang paling mungkin ada sampai sekarang itu CU ya. CU, oh ya. Aku agak lupa kepanjangannya apa. Intinya CU itu adalah slide-nya CU. Jadi kita melihat kamu gimana, apa sih kondisi yang kamu kita semacam meningkatkan kemampuan dari kita sendiri kayak gitu. CU itu lebih ke bonding antar anggota di BEM. Kegiatannya bisa have fun atau mungkin semacam webinar untuk mengimprove diri, Oh, ada webinar seminar, juga. gitu. I see. Kegiatannya 4 kali selama satu kepengurusan itu, dan aku sebagai IPJ-nya waktu itu. PJCU. PJCU. Oke. Terus apa lagi ya? TOC juga kali, ada TOC, Training of Committee. Oh. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi ketua dari Oh, iya. organisasi kepanitiaan besar di tingkat fakultas. FST, Jadi dari personalia yang menyediakan itu. Oh, Yang itu menyediakan. untuk internal BEM doang atau open juga untuk mahasiswa FST yang TOC itu? TOC itu lebih ke kepanitiaan BEM. Oh, panitia BEM doang. Kayak gede-gede. Iya, iya, iya. Merdeka, Ya. Sainsomnia, yang gede-gede, Bindes, nanti gede, nanti kita menyediakan menghubungkan antara kepanitiaan tahun sebelumnya dengan kamu. Gitu. Oke, itu BEM ya. Mungkin ada lagi, Mas, organisasi? Apa ya? Sisanya tidur-tidur doang paling. Oke. Enggak lah. Ya, itu sisanya Yang- main lomba-lomba. Oh, lomba. Oke, ini kita masuk ke lomba. Loh, Kayaknya Mas Rojid ini dari wajah-wajahnya mahasiswa berprestasi deh kayaknya. oh gitu. Dan dari mana nih? Mungkin apa aja nih? Mungkin lomba yang pernah didaftar dan dimenangkan, atau mungkin ada yang pernah gagal. Mungkin pengalaman lomba-lombanya Mas Rojudin deh. Apa aja dah? Oke, mungkin dari basic ya. Heeh. Basic. Aku sendiri adalah olimpiade. Nah, dari SMA. Ketika masuk ke kuliah, maka pasarnya olimpiade itu nggak sebanyak itu sebenarnya. Sehingga aku coba untuk mengambil alih, mencoba ganti. Sebenarnya. Dengan ikut lomba-lomba karya ilmiah dan sebagainya macamnya. Maka beberapa kali ikut lomba karya ilmiah, memang ada banyak yang gagal, banyak yang berhasil juga. Kalau bicara tentang keberhasilan dalam bidang karya ilmiah, lomba-lomba karya ilmiah, itu ada yang NSCX, itu internasional di Malaysia. Oh, wow. Diadakan oleh UITM. Ya. Nah, NSCX itu Negeri 9 International Expo. Itu dapat emas waktu itu, alhamdulillah. Oh. Masih online sayangnya, masih online. Oh, oke. Masih online. Nah, kemudian ada lomba lain
Nah, yang mungkin paling membuatku sangat terkesan adalah Mawapres FST gitu. Nah, ya jadi Mawapres FST ini semacam mencari mahasiswa paling most outstanding fakultas kayak gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah nyoba 2 kali, tahun masih semester tahun kedua sama tahun ketiga. Nah, tahun kedua gagal, tahun ketiga coba lagi, alhamdulillah juara 2 Mawapres FST. Oh, itu kayak KTI atau? Sistemnya jadi kamu bakal diminta buat nge-apply semua prestasi kamu. Baik organisasi. Jadi ceritanya emang bener-bener nyari yang most outstanding, yang bener-bener organisasinya bagus, akademiknya bagus, karya ilmiahnya juga bagus. Nanti apa yang dilombakan? Pertama ide dari karya ilmiah kamu. Waktu itu aku ngangkat tentang malaria. Teknologi artificial intelligence buat malaria. Itu sih. Itu untuk lomba gak banyak sih kalau yang karya ilmiah. Lanjut ya mungkin. Untuk yang lainnya juga aku ikut robotik ya kemarin dan mungkin satu-satunya masih sampai saat ini yang dari UNER yang bisa menjadi juara robotik dari Puspresnas ya. Tahu ya Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikbuddikti. Pertama kali dan mungkin masih terakhir kali, semoga tahun depan bisa ada yang juara lagi. Kita berhasil juara 3 waktu itu ke TMI tingkat nasional. Sama yang mungkin yang terbaru mau ini ya ONMIPA kali ya, Olimpiade Nasional. Ini basisnya lebih ke Olimpiade ya. Jadi kembali lagi ke fitrahnya. Ikut Olimpiade Biologi, nyoba-nyoba nih, alhamdulillah juga juara perunggu waktu itu di ITB kita. Main-main ke ITB. Itu siap. aja. Nah, ini kan Mas Sirojudin kan banyak nih prestasinya kan, dan pasti untuk mencapai ke prestasi itu ada kayak beberapa rintangan, kayak bisa membentuk tim, terus kemudian pendanaan dan lain-lain. Nah, itu mungkin support dari fakultas tuh biasanya gimana sih Mas? Fakultas mensupport mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi gitu. Kita bahasnya dari pra sama pasca ya. Kalau pra itu persiapannya diberikan dari apa yang aku dapetin. Tentu dari informasi ya. Jadi dari fakultas ngasih informasi ya, ada kegiatan event ini dan sebagainya macamnya. Monggo ada mau ikut, persilakan. Terus juga dari segi pendanaan, misalkan kita mau ke mana gitu, bakal dibantu buat akomodasi dan sebagainya macamnya. Gak full, tapi cukup membantu. Tuh. Apalagi insya Allah kan aku bakal ke Malaysia sama Singapura kan bentar lagi. Itu juga bagian pendanaan ke fakultas. Ada pendanaan dari fakultas. Iya. Lumayan membantu. Kemudian untuk habis itu juga ada awarding di akhir. Awarding dalam artian kita akan diberikan semacam fee tambahan buat kalau kamu misalkan menang gitu ya, kamu dapat sedikit bonus dari fakultas. Oke, paham. Itu. Kalau misalkan pembinaan, apalagi ONMIPA ya. ONMIPA itu ada pembinaannya. Kita bakal dipanggil dari dosen-dosen di sains teknologi. Yang bimbing. Kalau aku biologi, maka yang ngajar dari departemen biologi gitu. Itu yang aku rasain. Jadi nggak usah khawatir guys, buat teman-teman yang mungkin mau berprestasi di FST. Misal nih buat pendanaan, FST juga udah ada akomodasi dan lain-lain. FST dibantu, ya mungkin nggak full ya, mungkin cuman ya lumayan lah untuk membantu. Dan kemudian juga ada awarding nih, jadi nggak sia-sia kamu di FST terus kemudian kita susah-susah berprestasi jadi pemenang di lomba ini. Nah, fakultas itu support kok pada kalian-kalian yang punya prestasi. Nah, seperti itu. Mungkin ini sih Mas, aku penasaran dari Mas Sirojudin sendiri, bagi waktunya gimana sih antara ikut lomba, organisasi, panitiaan, sama akademik? Waduh. Gimana tuh? Ini perspektif dari aku ya. Kalau aku pribadi bukan orang yang sangat-sangat baik dalam hal manajemen waktu. Ada seringkali luput dan keliru gitu. Mungkin teman-teman jurusanku juga tahu. Resiko dari teman-teman aktif ini adalah ada resikonya teman-teman. Apa tuh? Nih, mungkin kalian bakal lebih mudah ngantuk di kelas. Ya, tergantung orangnya juga sih. Cuman aku pribadi adalah orang yang mudah ngantuk. Mungkin jam tidurnya yang kurang. Karena jam tidur kamu tambah kurang. Ini ada resiko. Ini ada resiko. Bener, Tapi gak apa-apa karena masa muda itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu teman-teman. Banyak banget kesempatan. Banyak banget kesempatan. Jadi tahapan gimana cara aku memanage waktunya? Kan aku juga di asrama RK kali ya. Jadi aku juga beasiswa asrama RK. Kita punya kebiasaan buat bangun subuh pasti, bahkan tahajud. Nah, cara untuk manajemen waktu
Pertama memang aku punya tools pakai Google Calendar sih pasti. Google Iya, Calendar. Google Calendar. Jadi apapun kegiatannya aku taruh di Google Calendar. Terus kalau misalkan aku punya tugas, aku taruh di Notion. Notion. Aku pakai dua komponen ini, Google Calendar sama Notion. Notion itu buat nyatat informasi apapun. Sama kalau misalkan nyatat materi-materi atau mungkin informasi penting, aku pasti bawa tabku gitu. Tab atau mungkin catatan gitu buat nyatat informasi gitu. Kalau di kelas kuliah, saranku teman-teman ya coba tabung beli tab. Tab itu sangat penting untuk mencatat informasi. Kalau misalkan teman-teman pakai buku catatan biasa, ada resiko buat hilang, ada resiko nggak ada kontrol F-nya. Kalau misalkan ini benar-benar. Kan ada kontrol F, nyari. Gitu. Itu tools yang aku pakai buat memanajemen waktu. Gitu. Oke mas, kayaknya ini deh. After all of this 3 tahun mas kuliah di FST, udah mau skripsi juga, udah berprestasi, organisasi segala macam. Nyesel nggak kuliah di FST? Oh nyesel loh, enggak. Waduh. Sorry ya, enggak nyesel ya. Banyak banget insight yang aku dapat. Ya, bertemu dengan orang-orang seantero Nusantara itu nggak bisa kamu dapetin dengan gratis ya. Di UNAIR ini kesempatan itu dapat ya. Aku sangat bersyukur, apalagi lulus. Aku masuk UNAIR beasiswa. Iya, nggak bayar sama sekali sampai sekarang. Dan rasa syukur itu semakin aku dapetin ketika benar-benar belajar bersama orang-orang hebat di sini. Dari berbagai macam jurusan, dari berbagai macam latar belakang, apalagi juga UNAIR merupakan salah satu yang terbaik. FST apalagi kita salah satu penyumbang terbanyak dalam hal publikasi artikel ilmiah. Kemudian juga dalam PKM, dalam kompetisi pun kita juga termasuk penyumbang terbanyak di UNAIR kayak gitu. Itu apalagi UNAIR sekarang makin naik peringkatnya, itu makin kayak alhamdulillah banget gitu. Walaupun kita nggak pragmatis juga ya, nggak target peringkat, cuma dengan ada peringkat tersebut memvalidasi kita, sehingga kalau misalkan kemudian hari kita mau S2, kita mau kerja, basically ketika kamu punya nama UNAIR di situ, walaupun kita nggak bisa memakai nama UNAIR, maka itu menjadi penyokong kamu di luar dari skill-skill yang kamu punya. Itu sehingga syukur, kalau bilang nilai 1 sampai 10, rasa syukur itu aku bisa katakan 9,9. Wih. Hampir perfect nih. 0,1-nya mungkin karena kekurangan di fakultas ada beberapa. I see. Oke. Mungkin pesan-kesan buat teman-teman FST atau teman-teman yang baru masuk FST. Habis ini kan ada kayak pendekar nih, zaman-zamannya maba-maba nih. Atau teman-teman yang mau masuk FST, Mas. Pesan-kesan. Pesan-pesannya ya. Aku sih biasanya punya satu motto ya dalam hidupku. Biasanya extreme people get extreme result. Teman di FST kamu tuh udah diseleksi ya. Masuk FST udah susah gitu teman. Masuk FST udah susah. Maka jangan disia-siain. Kamu itu udah diseleksi dari seantero Nusantara untuk belajar di sini. 4 tahun kamu manfaatkan semaksimal mungkin. Belum tentu di kemudian hari kamu bakal dapat kesempatan ini. Gitu, 4 tahun maksimalkan. Kalau bisa dapat keempat-empatnya, kepanitiaan, organisasi dapat, prestasi dapat, akademik dapat, atau bahkan kalau sambil nyambi kerja, kalau bisa dapat empat-empatnya, kenapa enggak? Gitu. Nah, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Masa muda cuma bisa dapat sekali. Iya. Kuliah di UNAIR belum tentu. Kamu itu adalah satu di antara ratusan pemuda di luar sana, jutaan pemuda di luar sana yang pengen masuk UNAIR. Ya, pesan tuh buat teman-teman yang sekarang udah kuliah di FST, jangan males-males. Jangan malas. Masa muda nggak bisa diulang lagi guys. Banyak banget kesempatan yang bisa didapetin di FST. Apalagi di UNAIR. Apalagi di FST. Apalagi di FST. Dan mungkin belajar dari Mas Rojudin juga, nggak melulu kesempatan itu kita ambil terus berhasil gitu, nggak melulu gitu kan Mas. Pasti banyak hal-hal yang kita kayak gagal atau kecewa sama misal kita ngambil apa terus kemudian nggak jadi. Nah itu nggak usah down, jadi selabas aja lah, masa muda cuma sekali. Betul. Oke, I think that's all buat podcast Saital ini. Terima kasih banget Mas Sirojudin atas waktunya, dan
sempat disempetin untuk jadi pembicara di podcast ini. Semoga dari podcast ini banyak teman-teman yang terinspirasi dari Mas Sirojudin, banyak banget yang bisa dipelajari dari Mas Sirojudin, dan ya menambah motivasi rekan-rekan untuk berkuliah di FST. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Sai Talk selanjutnya. See you teman-teman. Terima kasih banyak. Dah.